Selamat pagi pemirsa, Kilas Nusantara hadir di Rabu pagi untuk memberikan tayangan terhangat dan tentunya informatif. Sambil menemani mengawali aktivitas Anda, yaitu dengan 3 berita bertema seputar pengembangan pariwisata dan infrastruktur. Seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang mana mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan sertifikasi CHSE. Hal ini agar nantinya berdampak positif pada kunjungan wisatawan ke wilayah Sumut. Pemerintah Kabupaten Bangka juga berupaya meningkatkan kunjungan ke pasar tradisional dengan mengembangkan infrastruktur di Pasar Sungai Liat, yaitu dengan memperbaiki dan melakukan pemugaran terhadap pasar untuk memberikan kenyamanan dan keamanan para pembeli dan penjual saat melakukan proses jual beli sehari-hari. Dan di Temanggung ada cara berbeda untuk menarik minat pengunjung untuk singgah di rumah makan. Rumah makan yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini menghadirkan kebun binatang mini. Selain menyediakan ragam kuliner Nusantara, restoran yang dikelilingi Bukit Menoreh tersebut sekaligus menjadi wisata edukasi bagi anak-anak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengurus sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) guna meningkatkan kualitas pariwisata daerah. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa pada Selasa 4 Januari di Medan menjelaskan, sebagai pemilik salah satu kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, yaitu Danau Toba, pihaknya terus mendorong pelaku ekraf untuk membenahi diri dengan memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kesinambungan lingkungan, sehingga wisatawan lebih terlindungi. Standar CHSE yang ditetapkan oleh Kemenparekraf juga akan menjadi daya tarik lebih bagi para wisatawan untuk datang berkunjung dan nantinya berdampak positif bagi perkembangan pariwisata daerah. Ya, memang sekarang ini harus juga makanan itu higienis, sehat, apalagi pandemi COVID ini. CHSE tentang makanan, tentang tempat makan ini juga akan kita perkenalkan, kita agar masyarakat mempelajarinya supaya mendapat sertifikasi CHSE. Direktur Politeknik Pariwisata Medan Anwari Masatip menilai, dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku parekraf yang sudah tersertifikasi CHSE, maka iklim pariwisata akan semakin berkembang, sehingga akan lebih meyakinkan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Jadi saya sih optimis dalam waktu dekat ini kalau saran Pak Jokowi, Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi dengan Pak Sandiaga Uno, kita sama-sama bisa mempercepat proses ini. Saya rasa dalam waktu singkat ini ekonomi pasti akan naik. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Sumut per Februari 2021, tercatat 264 unit usaha yang telah memiliki sertifikasi CHSE Indonesia Care. Jumlah tersebut terdiri dari 71 hotel, 168 restoran, 6 homestay, 9 tempat penjualan cindramata, dan usaha pariwisata lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, menganggarkan dana lebih dari 1 miliar rupiah untuk pekerjaan rehabilitas dan perbaikan ventilasi, serta sistem sanitasi pembuangan limbah pasar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangka, Mulkan, usai melakukan inspeksi mendadak di Pasar Induk Sungai Liat, Bangka, Selasa 4 Januari. Perbaikan ini diajukan pada anggaran perubahan dengan perkiraan pagu dana lebih dari 1 miliar rupiah. Menurut Bupati Bangka, kondisi pasar seperti saat ini tidak memberi rasa nyaman pada pengunjung ataupun pembeli, sehingga perbaikan maupun perubahan akan dilakukan agar sistem sanitasi lancar, sampah tidak sampai menumpuk, serta perbaikan ventilasi agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, pembeli merasa nyaman ketika melakukan transaksi.
Tapi yang pertama, karena ini kan untuk rehab ini kan cukup diperiksa kan. Tetapi yang apa yang saya sampaikan tadi, yang paling utama, yang paling sangat-sangat urgent adalah ventilasi dan sanitasi. Itu yang kita lakukan. Anggaran kita berapa? Ya kurang lebih ini kita hitung-hitungan ya di atas 1 miliar lah. Di atas 1 miliar lah. Di Indo apa itu namanya Pak? Kami akan di perubahan Pak. Perubahan karena kan belum masuk dalam RKPD kita pada tahun 2022 induk kan. Tetapi di RKPD ini bisa kita masukin nanti. Lagu Pak. Sengaja di sini. Bang, harapannya Bang dari salah satu pedagang di pasar ini seperti apa Bang? Ya bersih lah, tertib, menjaga bersama lah, bersih pasar. Iya kan ya bentuk-bentuk. Ya, Sering ya? sering. Buat tiap hari seringnya. Oke, karena sampah. Sampah. Tidak hanya melakukan perbaikan ventilasi gedung dan sistem sanitasi, perbaikan juga akan dilakukan pada kios maupun lapak pasar kampung yang posisinya dinilai kurang efektif dan efisien. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk menarik minat pengunjung, sebuah rumah makan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengusung konsep berbeda. Selain menyediakan berbagai macam kuliner Nusantara seperti ayam lengkuas khas Jawa, ayam woku khas Manado, dan empek-empek khas Palembang, rumah makan tersebut sekaligus menjadi wisata edukasi bagi anak-anak. Karena pengunjung dapat berwisata gratis bersama keluarga di sebuah kebun binatang mini yang berada di belakangnya. Terdapat beragam koleksi satwa seperti rusa, buaya, monyet, dan beraneka burung. Bahkan pihak pengelola juga memberikan secara gratis makanan satwa yang dipelihara untuk pengunjung yang ingin memberikan makan langsung ke hewan-hewan tersebut. Pemilik rumah makan bernama Isnaini mengatakan, tidak hanya kebun binatang mini, di lahan seluas 2 hektar lebih ini juga menyediakan wahana edukasi lainnya, diantaranya adalah arena panahan, miniatur Ka'bah untuk berlatih manasik haji, dan masjid terapung. Kelilingi bukit menoreh, jadi pemandangan walaupun di kota tapi pemandangannya desa. Kemudian selain itu juga di belakang itu sangat luas sekali, terdapat wahana edukasi, diantaranya ada mini zoo, di mana di dalam mini zoo itu terdapat berbagai macam hewan. Kemudian juga ada miniatur Ka'bah, di mana teman-teman nanti bisa belajar manasik haji, dan ada area panahan maupun ada masjid terapung tentunya. Memiliki lokasi yang strategis di jantung kota Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Rumah makan dengan kebun binatang mini ini tak pernah sepi dari pengunjung. Yang menarik di sini ada fasilitas kebun binatang. Kebun binatang mini gitu ya? Ya, kebetulan di daerah Purworejo ini belum ada kebun binatang kecuali di tempat ini. Tadi lihat hewannya apa aja? Buaya, monyet, rusa, kancil, habis itu burung. Beragam menu kuliner Nusantara ditawarkan di rumah makan ini dengan harga berkisar mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per porsinya, lengkap dengan minumannya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah 3 berita inspiratif dan menarik yang telah kami sajikan sebagai asupan informasi pagi Anda. Penuhi terus kebutuhan Anda akan informasi dengan menyaksikan Kilas Nusantara Siang yang akan kembali hadir nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.